Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegirangan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang indah bagi masing-masing kita. Di dalam kehidupan kita, bila mana kita mempunyai beban, apapun yang kita rasakan, biarlah kita boleh datang di bawah kaki Kristus, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya, sehingga Dia akan meringankan segala sesuatunya. Dan pada saat kita akan bekerja atau melayani Dia, kita pun dapat melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Walaupun akan banyak tantangan yang akan Dia hadapi, tetapi Yesus memberikan kita satu janji. Dia akan selalu menyertai kita, Dia akan selalu membimbing kita, dan Dia akan selalu menuntun jalan-jalan kita. Dan biarlah kita mau menetapkan hati kita untuk terus berpaut hanya kepada Kristus saja. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya 70 murid bersukacita dalam kuasanya. Ayatnya terdapat di dalam Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Sebagaimana ke-12 rasul, ke-70 murid yang diutus Kristus kemudian itu menerima anugerah ajaib sebagai sebuah stempel dari misi mereka. Setelah menyelesaikan pekerjaan, mereka kembali dengan gembira, katanya, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Ya, jadi di sini diceritakan bagaimana 70 murid yang Yesus utus supaya mereka dapat yang menyampaikan akan kabar keselamatan itu. Dan di sini dikatakan bukan saja ke-12 rasul, ya, tetapi Yesus juga mengutus ke-70 murid yang Ia pilih itu, kemudian itu menerima anugerah ajaib sebagai sebuah stempel dari misi mereka. Dan mereka menyampaikan pekabaran yang luar biasa. Bagaimana mereka mengatakan mereka sudah menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka kembali dengan gembira. Lalu mereka menyampaikan bahwa mereka sudah menaklukkan setan-setan itu atas nama Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Ini adalah kuasa yang begitu luar biasa yang Yesus berikan kepada ke-70 murid ini. Ya, sehingga mereka juga dapat mengalami suatu pengalaman yang mereka tidak akan lupakan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka akan ingat terus bagaimana penyertaan Yesus terhadap mereka. Walaupun nanti mereka di dalam situasi yang tersulit sekalipun, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan karena mereka sudah dilatih, karena mereka sudah menerima akan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Ya, demikian pula dengan kita saat ini. Bagaimana Yesus sudah memimpin kita, Dia sudah menyertai kita tentunya. Ya, kita akan selalu ingat dengan apa yang Yesus sudah lakukan kepada kita. Ya, sehingga pada saat kita ingin melangkah ke depannya, kita pun akan lebih percaya kepada Tuhan kita bahwa Dia akan selalu membimbing kita. Ini jadi suatu pelajaran yang sungguh indah bagi kita. Bagaimana penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan itu akan menjadi bagian kita sebagaimana murid-murid pada zaman dahulu. Yesus sudah memberikan mereka kuasa. Yesus sudah memberikan mereka suatu tanggung jawab sehingga mereka dapat melaksanakan itu dengan sepenuh hati mereka. Sejak itu para pengikut Kristus memandang setan sebagai satu musuh yang sudah dikalahkan.
Di kayu palang, Yesus harus memperoleh kemenangan demi mereka. Kemenangan yang ia inginkan supaya mereka terima sebagai milik sendiri. Katanya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya, jadi inilah bagaimana Kristus juga berjanji kepada kita. Bagaimana dia akan selalu memberikan kita perlindungan. Ya, pada saat Yesus dia mati di atas kayu salib. Di situ Yesus memperoleh kemenangan demi kita, demi Anda dan saya. Kemenangan yang ia inginkan supaya kita juga dapat memilikinya. Ya. Dan di sini dikatakan sesungguhnya Yesus telah memberikan kepada Anda dan saya untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kita. Ya, jadi dia sudah berjanji. Ya, bila mana kita mau menuruti setiap perintahnya. Di sini dikatakan bahwa penghalang apapun yang ada di depan kita, dia akan selalu menolong kita. Dia akan meluputkan kita dari semuanya itu. Itulah janji yang Yesus berikan untuk kita. Memang benar, setan adalah makhluk yang berkuasa. Tetapi ya, berterima kasihlah kepada Tuhan karena kita mempunyai juru selamat yang perkasa. Ya, jadi walaupun ya setan adalah makhluk yang berkuasa, ya, tetapi kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena kita mempunyai juru selamat yang perkasa yang telah mengusir si jahat dari surga. Setan senang kalau kita membesar-besarkan kuasanya. Mengapa tidak membicarakan tentang Yesus? Mengapa tidak membesar-besarkan kuasa dan kasih-Nya? Hidup yang terbaik halaman 74. Ya, jadi jangan sampai ya perkataan kita ini membuat si jahat itu merasakan suatu kesenangan di dalam kehidupannya. Ya, tapi biarlah apa yang keluar dari mulut kita, dari pikiran kita, biarlah kita membicarakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga setan pun akan menjauh dari kita, sehingga dia tidak dapat berani mendekat kita dan tidak dapat menggoda kita. Ya, karena kita selalu mengandalkan Tuhan, karena kita selalu berpaut kepada Tuhan. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, biarlah kita meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Ya, sehingga pada saat kita ingin melakukan semuanya itu, Tuhan dapat pelihara kita, dia dapat membimbing kita. Ya, dikatakan setan senang kalau kita membesar-besarkan kuasanya. Ya, jadi jangan sampai kita membicarakan si jahat itu. Ya, biarlah kita dapat yang memusatkan pikiran kita hanya kepada Kristus saja. Ya, sebagaimana murid-murid yang telah diutus. Baik itu 12 murid, baik itu 70 murid yang Yesus sudah pilih. Ya, dan inilah bagaimana kita harus ya saling bekerja sama satu dengan yang lain. Karena kita masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Bagaimana kita harus mengerti, memahami satu dengan yang lain sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia. Ya, bagaimana dia pun dapat berbaur dengan semua orang. Ya, dia dapat merasakan apa yang orang-orang lain rasakan di dalam kehidupan mereka. Dikatakan sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Ya, jadi Yesus telah memberikan kuasa kepada kita. Ya, kalau kita yakin, kalau kita percaya bahwa kita akan bisa bekerja sama dengan Kristus untuk dapat mengalahkan akan si jahat itu. Ya, bukan dengan kekuatan kita, tapi Tuhanlah yang akan memberikan kita kesanggupan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana perjalanan Yesus, ya Yesus juga terlahir sebagai manusia biasa di atas dunia ini. Tapi bagaimana dia mempunyai hubungan yang baik dengan Bapaknya yang di surga. Apapun yang dia lakukan, dia selalu meminta akan tuntunan Bapaknya. Ya, sehingga pada saat orang-orang mengejek dia, pada saat orang-orang menjelekkan dia, pada saat orang-orang tidak senang dengan Yesus, Yesus pun tetap tegar. Dia tetap tabah menjalani semuanya. Jadi dikatakan di sini bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib itu. Dia telah menebus akan dosa setiap umat manusia.
Ya, setan melihat bahwa Yesus sudah kalah. Ya, tapi tidak. Ini adalah suatu jalan menuju kepada kemenangan. Ya, sehingga pada saat kebangkitan itu, disitulah kemenangan yang didapat oleh Yesus. Dan setan pun lari terbirit-birit. Ya, karena setan tidak tahu bahwa dia akan bangkit. Karena Yesus sudah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, inilah janji yang Yesus berikan kepada kita semua. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan kita akan selalu menuntun kita, akan selalu menolong kita. Ya, dan di sini juga dikatakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan kita suatu hal yang akan membahayakan hidup kita. Ya, kita sendirilah ya yang menuju kepada hal yang membahayakan diri kita sendiri kalau kita tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kalau kita mau mengambil jalan kita sendiri, maka disitulah suatu bahaya yang akan menimpa kita. Ya, terkadang manusia dikatakan harus terjedut dulu baru mereka bisa sadar, sehingga mereka dapat kembali kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita menjadi manusia yang bal. Ya, tapi biarlah kita mau meminta tuntunan Tuhan, mempunyai roh kerendahan hati, mempunyai hati yang tulus untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita mengambil jalan-jalan kita sendiri, maka kita akan kecewa dengan itu semua. Ya, karena si jahat ada di sekeliling kita dan dia akan memantau kita. Dia akan melihat gerak-gerik kita. Ya, sehingga dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Oleh sebab itu biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Komitmen kita hari demi hari yang kita sudah buat, biarlah kita dapat doakan itu dengan sungguh-sungguh dan kita meminta tuntunan Tuhan. Ya, sehingga kita dapat mempunyai kehidupan sesuai dengan kehendaknya. Ya, akan banyak ya tantangan yang akan kita hadapi. Kita sudah melihat ya banyak tanda-tanda yang sudah terjadi. Mungkin kita sudah mengalami ataupun kita hanya mendengar, tapi dari semuanya itu biarlah kita boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, apa lagi yang harus saya lakukan? Bantu saya Tuhan, supaya pada saat hal itu terjadi dalam kehidupan saya pun dapat bertahan. Saya pun dapat berpaut hanya kepadamu. Ya, supaya kita tidak goyah, supaya kita tidak gentar. Ya, walaupun akan ada ketakutan yang luar biasa, tapi biarlah kita meminta tuntunan Tuhan untuk dapat memberikan kita kekuatan dan kesanggupan untuk melewati peristiwa-peristiwa yang kita tidak bisa membayangkan akan seperti apa itu. Hanya kepada Tuhanlah kita boleh meminta akan tuntunannya. Dia akan memberikan kita pengertian, memberikan kita pemahaman, sehingga kita pun boleh yang mengerti maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi inilah suatu hal yang luar biasa yang Yesus sudah berikan kepada kita. Biarlah kita mau meminta tuntunannya hanya kepadanya. Ya, sebagaimana ke-12 rasul dan juga sebagaimana ke-70 murid yang diutus Kristus. Ya, mereka menerima anugerah ajaib sebagai sebuah stempel dari misi mereka. Ya, biarlah kita pun dapat menerima ya akan perintah Tuhan, sehingga kita dapat menjalankan akan misi Kristus di atas dunia ini. Ya, dan di sini juga dikatakan bagaimana kita akan bersuka cita di dalam Kristus dengan apa yang Dia sudah berikan kepada kita. Biarlah juga kita mau menerima akan kasih Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memancarkan itu dimanapun kita berada. Ya, sebagaimana judul daripada buku ini adalah agama yang bersinar. Bagaimana kita dapat menyinarkan akan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Ini jadilah suatu hal yang sangat indah, supaya kita dapat mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari dalam kehidupan kita. Ya, bila mana kita mempraktekkan itu, biarlah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga kita pun tidak salah mengambil langkah-langkah kita. Ya, inilah menjadi suatu ya kekuatan untuk kita. Biarlah kita mau terus menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus.
sehingga kita pun dapat dipakai sesuai dengan kehendak-Nya. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.